Amin. Haleluya. Sama-sama ketik di kolom komentar, Yesus Kudahsyat. Ayo, teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, teman-teman di Facebook dan di Zoom, ketik di kolom komentar, Yesusku dahsyat, aku percaya. Haleluya. Iya kan? Pujian tadi mengingatkan kepada kita, aku percaya. Pujian tadi mengingatkan kepada kita, aku percaya, aku percaya. Karena memang itulah bagian kita yang untuk kita lakukan, itulah bagian kita yang kita kerjakan. Apapun yang kita hadapi, bagian kita percaya saja. Itu yang disampaikan Yesus kepada Maria dan Marta. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Setiap kita yang rindu melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup kita, percaya bahwa Dia sanggup. Dan untuk percaya kita diperlukan iman. Itu sebabnya kenapa kita katakan kita ini orang yang hidup bukan karena melihat, kita orang yang hidup karena percaya. Karena seringkali apa yang kita lihat membuat kita gentar. Seringkali apa yang kita dengar membuat kita khawatir. Tapi kembali lagi iman. Percaya kita kepada Allah yang besar. Iman percaya kita kepada Allah yang dahsyat. Itulah yang memampukan kita untuk melihat kemenangan dalam hidup kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Selalu ada mujizat dalam hidup. Amin. Percaya saja dan jangan bimbang. Karena Alkitab katakan orang yang bimbang tidak akan mendapatkan. Ambil Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam Bilangan pasal yang ke-20. Khusus hari ini saya mau bagikan satu ayat saja. Di ayat yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan. Bilangan pasal yang ke-20. Ayat yang pertama, ya. Bilangan pasal 20 di ayat yang pertama ada satu pribadi yang disampaikan firman Tuhan, yaitu kakak dari Musa dan Harun. Dalam Bilangan 20 ayat yang pertama kita katakan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Miriam. Ya, perhatikan. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh, matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Saudara dikasih dalam Tuhan, Miriam kakak Musa dan Harun ini adalah seorang perempuan yang dahsyat. Seorang wanita yang dahsyat yang memang Tuhan pakai juga dalam kepemimpinan keluarga imam ini, ya kan? Ada Musa, ada Harun, juga ada Miriam. Walaupun Miriam hanya beberapa kali disebutkan, dicatat dalam Alkitab, tetapi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan pakai Miriam dahsyat. Tuhan pakai Miriam luar biasa. Kita tahu bersama bagaimana ketika Musa dihanyutkan, iya kan? Lalu ada putri Firaun sedang mandi di sungai tersebut. Namun Miriam memantau dari kejauhan. Dan apa yang terjadi ketika putri Firaun mengambil Musa dari tempatnya, tempat di mana Musa dihanyutkan di sungai, Miriam memberanikan diri untuk datangi putri Firaun yang sedang mandi pada saat itu. Dan Miriam memberanikan diri untuk bertanya, perlukah aku cari inang kudus, ibu untuk anak ini? Maka dibawalah mama asli dari Musa, sudah dikasih dipertemukan. Lihat, Tuhan dahsyat memakai Miriam. Dan itu salah satu agendanya Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Bagaimana akhirnya nama Musa besar, dipakai Tuhan luar biasa. Tidak terlepas dari satu wanita muda pada saat itu, yaitu Miriam. Tercatat. Tuhan pakai Miriam luar biasa untuk memberanikan diri sebagai seorang Miriam kecil pada saat itu, yang belum dewasa. Tapi apa yang terjadi sebelum Miriam meninggal, saudara? Kita tahu bersama kasus ini. Bagaimana dia mengadakan pemberontakan. Dia mengadakan pemberontakan bersama dengan Harun.
Ya, sangat disayangkan. Nanti kita akan belajar satu hal, ya, di mana apa sih yang kita bisa pelajari dari Miriam ini? Karena itu sangat ada dalam kehidupan keseharian kita. Jadi selain Miriam dipakai Tuhan pada saat dia masih muda untuk menyelamatkan Musa, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya kan? Miriam mengambil bagian di sana. Dan Alkitab juga mencatat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana Miriam juga dipakai Tuhan. Mika pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4. Perhatikan. Ini perkataan firman Tuhan, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, Mika 6 ayat yang ke-4, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, perhatikan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu, sebagai orang yang memimpin di depan. Jadi bukan hanya Musa, bukan hanya Harun, tetapi Miriam juga dicatat sebagai the leaders, pemimpin pada saat ini. Bahkan dia memimpin perempuan-perempuan memuji-muji pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara lihat lagi di dalam Bilangan. Coba lihat. Bilangan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Bilangan 12 ayat 1 sampai 2 bilang begini. Miriam serta ayat Keluaran 15 ayat 20 21. Keluaran 15 ayat 20 21. Lalu Miriam Nabiah itu, ya kan dipakai kata Nabiah di sini. Miriam Nabiah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampil semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Perempuan-perempuan ini dipimpin oleh Nabiah yang bernama Miriam, kakak dari Musa dan Harun ini, untuk memuji-muji Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggang dilemparkan ke dalam. Pemimpin choir, pemimpin pujian. Miriam juga seorang pribadi yang dipakai Tuhan. Baik dia juga ada dalam sejarah untuk menyelamatkan Musa di saat itu, menolong Musa. Dia juga ada dalam sebagai salah satu pemimpin dipakai Tuhan untuk memimpin perempuan-perempuan memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi ada satu kesalahan yang fatal, yaitu Miriam mengadakan pemberontakan terhadap kepemimpinan Musa. Hanya karena satu peristiwa yang Musa lakukan. Apa itu? Menikahi perempuan Kush. Gak terima. Ya, mungkin Miriam tahu bahwa kita ini orang pilihan. Gak bisa kawin campur. Sebagai kakak tertua dan seorang wanita juga, saya tahu dong, saya harus menasehati adik saya. Kan kira-kira mungkin dalam pikirannya seperti itu, saudara. Sehingga akhirnya Alkitab mencatat dia mengadakan persepakatan yang jahat di pemandangan mata Tuhan. Dan itu tercatat dalam Bilangan 12 ayat 1 dan 2. Di dalam Bilangan 12 ayat 1 dan 2 bilang begini. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil perempuan Kush. Ayat 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada hanya karena mungkin Miriam berpikir, ya mungkin berpikir baik gitu kan. Jangan sampai ada perkawinan campur nih antara orang-orang Israel dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sebagai seorang kakak perempuan, wajar saya mungkin menasehati adik saya Musa. Sekalipun Musa pemakaian Tuhan dahsyat, Musa pemakaian Tuhan mungkin ada perasaan itu di hati Miriam. Bahkan mungkin Miriam juga mengingat, tapi kan biar bagaimanapun juga saya dulu selamatkan Musa dari sungai. Saya yang tolong dia, ketemukan dia dengan mama saya, yang membawa dia ke Putri Firaun sehingga akhirnya dia besar di tempat di mana yang enak, nyaman di Mesir. Ini kan karena campur tangan saya, sedang dikasih dalam Tuhan. Ada sebuah pembelajaran penting dari kehidupan Miriam yang kita lihat. Dan dampaknya fatal,
Tuhan hajar Miriam, Tuhan hajar Miriam dengan penyakit kusta. Yang pada saat itu saudara mengerikan. Itu terlihat sebagai hukuman Tuhan. Dan itu malu sekali. Pasti malu. Karena seorang pemimpin yang diagung-agungkan, yang disanjung, pemimpin pujian yang juga dikenal sebagai seorang kakak dari pemimpin Musa ini yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan, malah dihajar oleh Tuhan. Dan itu memalukan. Bahkan karena Miriam, mereka harus tunda perjalanan untuk menunggu 7 hari lamanya supaya Miriam sembuh. Yang harusnya lama. Penyembuhan itu lama, tapi karena Musa meminta belas kasihan sama Tuhan, maka murid Miriam dipulihkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali ini terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita lihat ada pemimpin rohani kita. Mungkin dia adalah pendeta kita. Mungkin dia adalah gembala kita. Yang mungkin kita lihat ada kekurangannya. Karena itu yang dilihat Miriam terhadap Musa. Miriam melihat, Musa punya kekurangan, lu ngapain ambil perempuan? Kok sudahlah cukuplah. Nggak usah ambil perempuan yang lain. Ya sewajar kakak dong, kakak perempuan nih, saya mengingatimu, nggak apa-apa lah. Akhirnya dia ngadakan persepakatan yang jahat dengan Harun. Karena kalau cuma sendiri kurang kuat. Dia ajak adiknya yang satu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Masa memang cuma Musa doang yang dipakai oleh Tuhan? Kita kan juga dipakai oleh Tuhan, betul. Tapi jangan sampai sadar kalau kita dipakai Tuhan, kita ngadakan pemberontak. Pada prinsipnya adalah saudara dikasih dalam Tuhan, seharusnya Miriam sadar. Itu urusan dia sama Tuhan. Dan hal ini pun ada dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kita lihat pemimpin kita, kalau kita lihat orang-orang yang kita anggap dia lebih rohani, kita lihat dia dipakai Tuhan. Udahlah, nggak usah menghakimi. Kalau kita lihat dia ada celah, kalau kita lihat dia punya kekurangan, kalau kita lihat dia ada jatuh, ya doakan, bukan serang. Apalagi adakan persepakatan yang jahat untuk melawan dia. No, engkau akan berurusan dengan Tuhan. Engkau akan berurusan dengan Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu apakah itu mungkin rencana Tuhan untuk mengadakan seperti itu. Tuhan izinkan untuk terjadi seperti itu. Kita nggak pernah. Tetapi bagian kita diajar untuk tunduk terhadap apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Kalau kau lihat ada kekurangan dalam pemimpin, engkau lihat ada kekurangan dalam orang yang memimpin saudara, doakan. Bukan menyerang apalagi menghakimi. Doa karena dia hamba Tuhan, dia urusan dia sama Tuhan. Saudara lihat dalam Roma 14 ayat yang keempat. Roma 14 ayat yang keempat bilang begini. Siapakah kamu? Sehingga kamu menghakimi hamba orang lain. Lihat, siapa kita menghakimi hamba orang lain? Siapa kita menghakimi orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ayat 10-nya, perhatikan. Ayat 10. Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Dengan kata lain, tanggung jawab sendiri-sendiri aja. Dengan kata lain kita sadar kalau memang kita lihat ada kekurangan di pemimpin kita, kita lihat ada kekurangan di gembala kita, kita lihat ada kekurangan di pemimpin rohani kita, kakak rohani kita. Doakan. Jangan sama seperti Miriam mengadakan persepakatan yang jahat untuk melengsarkan. Doakan. Doakan. Kita belajar dari Miriam, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Miriam itu seorang perempuan yang dipakai Tuhan dahsyat. Mulai dari dia kecil. Ya kan? Dia dari kecil. Dia tolong Musa, Tuhan pakai dia untuk mempertemukan mamanya dengan putri Firaun. Dipertemukan. Sehingga akhirnya hubungan mereka tetap ada, terhubung. Saudara yang dikasih dalam. Dan apa yang terjadi? Tuhan pakai juga ketika Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena perbudakan, dipimpin. Maksudnya gini, ya udah cukup lah. Itu kalau lu dititipkan seperti itu udah. Jangan mengingini kedudukan orang lain. Jangan mengingini tempat orang lain. Untuk urusan orang lain itu jatuh. Untuk urusan orang lain itu kita lihat punya kekurangan. Kita rumah. Doakan.
Jangan justru mengumbar kekurangan orang lain, tahu nggak? Itu yang dilakukan Miriam. Dia mengumbar kekurangan Musa dan mengadakan persepakatan yang jahat. Biarlah itu menjadi urusan Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan itu akan berhadapan dengan tahta pengadilan Allah. Untuk urusan kita, doakan hamba Tuhan. Doakan. Doakan. Pastikan setiap kita belajar dari peristiwa Miriam. Ya. Setiap kita udah ada porsinya masing-masing. Jangan karena kita merasa berjasa. Salah satu penyebab mungkin karena Miriam merasa berjasa. Oh, Musa kan kalau nggak ada gue mungkin hanyut. Mungkin nggak akan pernah bertemu. Mungkin nggak akan pernah. Hei, Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai apapun. Dan kalau Tuhan memiliki kasih kesempatan dipakai oleh Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Jangan ungkit, jangan angkat. Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun. Tapi kalau Tuhan pakai saudara dan saya untuk jadi berkat buat orang lain, jangan hitung-hitungan. Ketik di kolom komentar, jangan hitung-hitungan ketika kita dipakai oleh Tuhan. Ayo, ketik di kolom komentar. Jangan hitung-hitungan ketika kau dipakai oleh Tuhan. No, Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun. Ingat, Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai apapun. Tapi kalau Tuhan pilih saudara dan saya, jangan sombong. Jangan hitung-hitungan. Jangan karena Tuhan pakai kita lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa, lalu kita mulai memandang rendah orang yang kita lihat, biasa-biasa saja. Jangan. Kita belajar dari Miriam. Ya. Kalau kita lihat sesuatu ada yang kurang, doakan. Jangan serang. Apalagi adakan persepakatan yang jahat. Biarlah itu urusan dia sama Tuhan. Karena dia pun hamba Tuhan. Ya. Sekalipun kita ada di bawahnya, terlibat di dalam pekerjaan Tuhan bersama-sama mungkin dengan orang tersebut. Tapi kalau kita lihat kekurangannya, jangan menghakimi. Kalau kita lihat kekurangannya, jangan omongin dia di belakang orang. Itu urusan dia dengan Tuhan. Miriam menjadi sebuah pembelajaran buat setiap kita. Jangan sampai di akhir hidup kita, justru kita dicemooh oleh Tuhan. Justru kita tidak diangkat oleh Tuhan. Miriam yang harusnya ikut ambil bagian dalam 3 pemimpin. Iya kan? Saudara-saudara ini, Musa, Harun, dan Miriam. Namun hanya 2 orang ini yang diangkat. Dan Miriam di akhir hidupnya tercoreng mukanya. Karena Tuhan hukum dia. Hanya oleh karena keputusan yang salah. Tindakan yang salah. Mengadakan persepakatan yang salah. Jangan sampai kita terjaga. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan mengajarkan kami satu hal. Bahwa ada kalanya ketika kami melihat mungkin pemimpin rohani kami, mungkin pendeta kami, mungkin gembala kami, ada kekurangannya, ada kelemahannya, dan mungkin sedang jatuh. Sedang melakukan sesuatu yang kami pandang, kami lihat mungkin tidak baik. Tapi hari ini kami belajar dari Miriam. Biarlah Tuhan tolong kami untuk mendoakan mereka. Bukan mengadakan persepakatan yang jahat. Apalagi menghancurkan. Apalagi membicarakan di belakang. Tuhan lihat hati setiap kami. Biarlah kami didapati Tuhan tetap setia sampai akhirnya. Biarlah kami didapati Tuhan tetap terus ada dalam jalan-jalannya Tuhan. Kami tidak membanggakan diri dengan pemakaian Tuhan. Sehingga akhirnya kami mulai memperlihatkan, oh kami lebih dipakai Tuhan. Oh semua karena kami yang kerjakan. Ampuni kami Tuhan. Lawat setiap kami semua dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami anak-anak Tuhan pagi hari ini mendengarkan firman-Mu, dilawat, dijamah Tuhan. Menjadi hamba-hamba-Mu yang rendah hati. Menjadi hamba-hamba-Mu yang terus berdoa buat orang-orang yang kami lihat sebagai orang-orang yang mungkin lebih rohani dan memiliki kelemahan, kami mendoakan mereka biar mereka tetap kuat dan tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan. Karena kami perlu mendoakan satu dengan yang lain. Kami perlu mendoakan dalam nama Yesus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat Tuhan. Tuhan berkati setiap umat Tuhan yang pagi hari mendengarkan firman Tuhan. Dan secara khusus hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang mungkin belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak hamba berdoa. Biarlah cinta kasih Tuhan melawat hati mereka.
Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui wadah doa pagi online ini. Hamba berdoa, ada tuayan jiwa-jiwa dilawat, diselamatkan oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan umat Tuhan yang lemah dapatkan kekuatan. Umat Tuhan yang bimbang dapatkan keteguhan. Di dalam nama Yesus. Sehingga setiap hari kami semakin didewasakan. Setiap hari kami semakin dituntun, diarahkan dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Bapak terima kasih. Pagi hari ini hamba juga berdoa membawa setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Baik mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di Zoom. Tuhan bukakan jalan atas kami. Tuhan tolong setiap kami. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Kami berdoa kepada Allah dalam Yesus Kristus. Karena kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Dan kami imani, kami terima apa yang kami doa. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan pagi hari di rumah kami masing-masing. Karena kami percaya tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi oleh bilur-bilur-Mu, kami yang sakit sudah dijamah dan sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Terjadi dalam nama Yesus. Iman yang teguh Allah berikan atas setiap umat. Bahkan rumah tangga anak-anak Tuhan dijaga, dipagari dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari mereka. Bahkan Tuhan tolong pekerjaan apapun yang mereka kerjakan. Engkaulah Allah yang mengangkat, mempromosikan hidup anak-anakku. Sehingga kami percaya orang yang dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan, selalu akan lihat jalan keluar. Dan selalu akan lihat pembelaan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ajarkan kami selalu rendah hati. Karena kami tahu semua itu berasal daripada Tuhan. Pemberian itu berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga orang-orang muda yang ada, yang bergabung dalam doa pagi online ini. Tuhan, kalau ada di antara mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup hari-hari, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi mereka, mencintai mereka, menghargai hidup mereka. Terlebih mencintai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus, Tuhan tuntun, Tuhan arah. Sehingga mereka bertemu dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Jagai hati dan hidup orang-orang muda di hari-hari akhir ini Tuhan. Sehingga kami percaya, kami tahu orang muda yang memegang janji Tuhan, mereka akan melihat campur tangan Tuhan. Tuhan nyatakan masa mudanya dahsyat, masa mudanya diberkati, masa mudanya berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus, bahkan setiap jenjang studi, jenjang pekerjaan, Allah yang mempromosikan dan Allah yang memberkati. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang satu persatu Tuhan jamah di rumah kami masing-masing. Tuhan lihat setiap hati yang terbuka. Tuhan lihat setiap hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan nyata atas kami. Pagi hari kami dijamah, kami dipulihkan, kami dilawat, kami disembuhkan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa kiranya terjadi rekonsiliasi hubungan antara orang tua dengan anak, adik dengan kakak, ponakan dengan om tante yang ada. Dalam nama Yesus. Mertua dan menantu dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan, bahkan suami dan istri dilawat Tuhan. Hamba berdoa karena hamba percaya ada kuasa dalam doa. Hamba berdoa karena hamba percaya Tuhan mendengar doa kami. Hamba berdoa karena hamba percaya Tuhan berjanji bagi kami. Apapun juga yang kami doakan, kami minta. Selama kami percaya dan tidak bimbang, itu akan terjadi dalam hidup. Bapak, terima kasih. Pakai wadah doa pagi online ini untuk memuliakan nama. Pakai wadah doa pagi online ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di seluruh pelosok-pelosok bumi ya Tuhan. Sampai sejauh mana sosial media ini disampaikan. Hamba percaya ada jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Oleh kemurahan dan berkat-Mu ada atas setiap kami semua di tempat. Berkati kota di mana kami tinggal. Berkati negara di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus aman, damai, dan gentarkan Tuhan. Dan ada keadilan atas pemimpin-pemimpin. Bapak terima kasih. Kami percaya Tuhan memberkati kami di sepanjang hari. Tuhan menyertai kami di sepanjang hari. Hal-hal dahsyat akan kami dapati. Bersama Yesus kami percaya kami lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Sedang dikasih dalam Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan. Alkitab katakan
Mereka yang mendengar dan melakukannya adalah mereka yang berbahagia. Ya, firman Tuhan. Kenapa? Sehingga kita setiap hari dituntun dalam jalan-jalan, setiap hari kita dituntun dalam jalan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.